ke Kuala Tungkal mencari kerang, sehingga sebentar membeli ikan. Kalau sarana prasarana sudah terang, nelayan Jambi makin sejahtera masa depan. Hadir di Kementerian Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dalam rangka mendapatkan masukan dan informasi hal-hal yang paling terbaru tentang Pak. Ini kan karena kondisi fiskal APBD kami dengan kondisi pemotongan karena dari pusat, ini kan artinya kemampuan PBD kami cukup memprihatinkan. Untuk itulah kami sangat diperlukan berkonsultasi dalam rangka bagaimana kami dalam pemenuhan sarana prasarana PTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal dalam menunjang sistem bisnis perikanan. Yang mana bahwa Pak, kita kan tahu bahwa potensi lautnya ya Kuala Tungkal pun ada Kabupaten Timur. Ini sebenarnya kalau kami punya data per tahunnya itu hampir produksi ikan sekitar 767.126 ton per tahun. Itu untuk ya data potensi kita. Dan kemudian dengan kondisi program makanan bergizi gratis, artikan ini kan ada sumber protein ya Pak. Dan dipentingkan sekali bahwa perikanan ini juga punya kontribusi untuk memenuhi kebutuhan ikan untuk kebutuhan masyarakat Jambi yang jumlahnya hampir 3,7 juta. Tapi kami juga punya poin-poin penguatan strategis yang pada kami di konsultasi ini mendapat masukan. Yang pertama penanjaman substansi. Yang kendala kami Pak punya pabrik es ya, yang mungkin ya bisa apakah perlu audit teknis atau dan lain, dan bagaimana supervisi terhadap mesinnya, karena itu menjadi kendala karena tidak maksimal Pak. Dan kemudian standar higienitasnya Pak, mengaitkan bantuan pabrik es dengan program HHCCP itu Hazard Analysis dan Critical Control Point, itu memastikan es dihasilkan mendukung standar ekspor dan mutu tinggi. Jadi inilah mungkin poin-poin yang ya konkret ya, supaya kami mendapatkan oleh-oleh masukan dan kebetulan mungkin intervensi Pak anggaran melalui DAK ataupun anggaran-anggaran yang bersifat APBN yang reguler, karena waktu masih ada Pak. Ke Kuala Tungkal mencari kerang, sehingga sebentar membeli ikan. Kalau sarana prasarana sudah terang, nelayan Jambi makin sejahtera masa depan. Selamat datang Pak di kantor kami di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Perikanan. Perkenalkan, saya Ridwan Mulyana, sehari-hari selaku Sekretaris Dirjen Perikanan Tangkap, dan kami didampingi rekan-rekan dari bagian atau tim program, dan nanti juga akan menyusul dari Direktorat Pelabuhan Perikanan. Luas Pak, mau budidaya di pesisir
pantai atau di perairan umum daratan seperti waduk, danau, sungai, atau di lahan darat sekalipun dengan metode bioflok yang sekarang sangat cepat dan produktif, atau di laut. Nah, ini di negara-negara yang sudah mengarah ke sana. Ledakan penduduk luar biasa, Pak. Ini kita harus antisipasi, jadi sudah berpikir bagaimana memenuhi semua ke depan. Nah, ada juga di penguatan daya saing kelautan perikanan, artinya bagaimana supaya mencari terobosan program supaya bukan hanya kita memproduksi saja ikan, tetapi juga ada nilai jualnya. Kita jadi pemenang persaingan ekspor ikan ke luar negeri dan sebagainya. Jangan sampai kita banyak ikan tapi nggak bisa dijual atau mutunya rendah. Nah, ini percuma juga. Jadi inilah Ditjen Penguatan Daya Saing. Di sini ruang lingkupnya ada bagaimana supaya ikan mutunya terjaga. Tadi postur yang dibilang ya, pabrik es, bagaimana transportasinya sistem rantai dingin, yang artinya supaya ikan sejak didaratkan sampai ke meja konsumen itu tetap dingin atau mutunya terjaga, nilainya juga bagus, mahal, daya jualnya tinggi. Ya, kemudian juga ada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang mengawal pemanfaatan sumber daya laut ini, karena kan laut kita secara nasional sangat luas, Pak. Sulit sekali memantau dari kegiatan-kegiatan yang dilarang, new fishing ya, entah oleh kapal dari luar, entah kapal dalam negeri yang tidak memiliki izin ya, atau dari kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum. Nah, itu beberapa. Kemudian juga ada Badan Mutu dan Badan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Ya, kita cukup beruntung, saya kira kita diamanatkan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden kita, untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, inilah solusinya. Kampung Nelayan Merah Putih adalah membangun bukan hanya infrastruktur, tapi juga mengembangkan tadi aspek pengelolaannya oleh koperasi yang ada. Jadi jangan hanya membangun, tidak dikelola, pasti itu jadi monumen, paling bertahan 2-3 tahun. Nah, itu harus dikelola karena ada program KDMP juga, itu penguatan di pengelolaan kita latih juga supaya berjalan. Nah, ini beberapa program prioritas kita ya, Kampung Nelayan Merah Putih, kemudian juga kita tadi Pak, nomor 2 ini luar biasa, membangun pertambakan budidaya ikan sementara di Pantura Jawa. Kemudian juga tambak udang ya. Kemudian kita modernkan kapal supaya tidak tradisional terus, supaya tidak kayu terus, ya mungkin kita pakai baja dan sebagainya. Ada budidaya bioflok dan minyak padi. Dan itu tadi untuk mengejar produktivitas yang efisien. Kalau bioflok kan modelnya Pak, kalau dulu kita budidaya harus nyari lahan susahnya luar biasa. Sekarang dengan lahan terbatas bisa menggunakan terpal yang silinder itu ya Pak ya, itu produktivitasnya luar biasa. Kemudian juga budidaya terintegrasi dalam satu kawasan. Nah, garam kita laut luas tapi masih impor ternyata. Ini kita sudah canangkan supaya swasembada, supaya kita tidak seperti yang dulu lagi konsumen terus, padahal kita punya sumber daya banyak. Dan ini modernisasi prasarana tadi, sekolah-sekolah itu kita juga modernkan. Nah, ini gambaran besarnya ya. Nah, ini selanjutnya ini dalam Astracita seperti saya sampaikan Pak ya. Jadi supaya ekonomi desa ini rakyat ya bergerak dengan cepat ya, bagaimana semua kekuatan dimobilisasi untuk menjalankan seluruh ekonomi supaya memberikan dampak yang sangat besar. Ini 3 sasaran pembangunan seperti kita ketahui bersama, supaya ekonomi kita tumbuh, tingkat kemiskinan kita zero, dan sumber daya manusia yang meningkat. Selanjutnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, dari data statistik kita memiliki desa di Indonesia 84.000 lebih dan 12.000 lebih, 12.968 itu di pesisir. Nah, dari pesisir itu kan tidak semuanya nelayan Pak, ada yang pariwisata, ada yang budidaya dan macam-macam, ada jasa-jasa lainnya. Nah, untuk desa nelayan ada 2.910 desa. Sangat disayangkan, Bapak juga mungkin memahami kalau kita ke kampung atau desa nelayan
stereotipnya kurang lebih begitu ya Pak ya. Agak mohon maaf kurang tertata, kumuh ya. Kemudian juga perlu banyak hal kita intervensi ya. Akses-aksesnya terbatas, fasilitas produksi, ya, pendidikan dan lain-lain, kesehatan. Nah ini makanya di slide selanjutnya kita ini memiliki program Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi kita yang sebelah kiri ini kita membangun dan memperbaiki infrastruktur. Tadi solusinya banyak Pak. Kita bangunkan dermaga juga untuk tambat kapal dan ada cold storage, ada pabrik es, kemudian juga ada fasilitas lain ya, bengkel, ikan nelayan, Pak. Kemudian juga docking. Ini sesuai keperluan Pak. Ya, kalau perlunya itu semua silakan. Tapi mana yang tidak perlu tidak usah diambil semua. Nah ini kita sediakan ya, storage ya, kapal juga kita berikan intervensi. Nah, ini solusi Pak, bukan hanya tadi mohon maaf Pak Wakil Ketua hanya pabrik es bukan, karena pabrik itu bagian dari sini. Kita sudah membangun model tahun 2023 akhir lalu sudah pernah diresmikan Pak Jokowi di Saber Binyari ya. Nah ini berhasil ya, nilai anggarannya satu lokasi kurang lebih 20 miliar. Dan kita sudah membangun di 2025 lalu 100 lokasi Pak. Ada sebagian yaitu 35 lokasi masih dalam proses konstruksi. Jambi nggak ada. Target sekarang tahun ini Bapak mungkin agak kaget juga ya. Ada 1.200 lebih yang harus kami bangun tahun ini Pak. Jambi sama Kalbar nggak ada. Tahun ini lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, dengan anggaran kurang lebih 5,5 triliun. Ini berikutnya di 2027 pun kami mendapatkan target 1.000 lagi sampai nanti di akhir 2029 ada kurang lebih 5.000-an kampung nelayan yang akan terbangun. Ya, ini yang luar biasa yang kami sedang memformulasikan dan bergerak terus ya untuk memenuhi ini. Selanjutnya. Nah ini contoh ya, ini yang sudah pernah dibangun ya sebelumnya sebelah kiri dan setelah dibangun ya. Ini gambar AI, tapi kita punya gambar yang real juga karena ada 65 sudah selesai Pak. Nah ini harapannya terjadi pertumbuhan ya, atau peningkatan produksi juga dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan tentunya juga ekonomi lokal ya, di tingkat desa atau kampung. Lanjut. Nah, yang menarik Pak, ini kami masih membuka usulan. Jadi usulan untuk Kampung Nelayan Merah Putih ini ada masuknya hanya dari pemerintah daerah, tidak dari perorangan atau koperasi tapi pemerintah daerah Pak. Level kabupaten kota ya. Nah itu dengan proposal melengkapi hal-hal profil dan sebagainya. Nah nanti kami akan melihat kesesuaian dan kriteria. Selanjutnya akan dilakukan survei. Sesungguhnya ini sudah mulai survei Pak. Ini sebetulnya bulan ini adalah bulan terakhir Pak survei sekaligus kita menyusun rencana konsep DED-nya, Detail Engineering Design-nya. Sehingga ini mungkin Pak Wakil masih ada kesempatan walaupun berapa hari lagi. Kami sudah jalan nih Pak, nasional nih Pak. Oh, tadi ada ini. Ya. Nah saya nggak tahu nih ada kawan-kawan dari baiknya kalau dari Jambi ada usulan nggak tahun ini ya. Coba nanti dicek ya. Ada 4 ya. Apa saja? Ada Muara Seberang, ada Muara Tegal Jambi. 2, Muara Jambi. Nggak, Muara Seberang. Kuala Simbur. Muara Seberang. Bisa Muara Seberang. Oh sudah ada 4 Pak. Ya, nanti kami akan survei ini Pak. Ya dalam 1 minggu ke depan, 1-2 minggu ke depan. Ya. Nah ini Pak kriteria ini yang selalu ini kita sulit memperoleh kesesuaian apa Pak? Nomor 1 lahan Pak. Kita untuk satu lokasi yang kita memiliki 2 tipe KNMP Pak yang berdasarkan luasan dan kelengkapan fasilitas. Karena kami yakin tidak semua sama di lapangan ketersediaan lokasi maupun karakter masyarakat. Jadi tipe yang satu dinamakan tipe hub yang besar tadi Pak, kurang lebih luasannya 1 hektar. Ini yang tipe satu lagi penyangga. Penyangga itu kurang lebih Itu danau bisa Pak? danau sementara tidak Pak.
Itu khusus laut ya. Laut ya Pak. Ya. Oh. Nelayan Pak, ya nelayan laut. Masalahnya Kabupaten Kerinci kan nggak tahu Pak. Ya. Kampung nelayan, nelayan budidaya. Nanti juga ada program kampung budidaya Pak. Kampung budidaya. Iya. Kampung budidaya nelayan. Nanti ya sedang disusun Direktur Perikanan. Nah ini Pak, lahan dipastikan clean and clear juga Pak. Kadang-kadang oh sudah oke, aman, sudah milik Pemda sertifikat, ternyata kemarin gimana ya, ada tiba-tiba kita dipatok sedang membangun, akhirnya keterlambatan pembangunan dan dampaknya luar biasa kepada kami Pak. Ya, jadi benar-benar di usulan ini harus dipastikan lahannya clean, clear, sesuai RT RW dan bukan kawasan lindung. Ini yang berat kalau kawasan lindung atau konservasi, prosesnya sangat panjang. Ya. Kemudian yang tentunya yang paling pokok juga adalah ada aktivitas nelayan. Namanya kita mau bangun kampung nelayan Pak. Jangan sampai kita bangun nelayannya sedikit atau tidak ada. Aduh itu pasti jadi monumen Pak. Hanya bagus di awal saja bentuknya Pak. Ya, jadi pastikan memang di sentra atau kampung nelayan ada. Makanya kami kurang lebih mempersyaratkan 80% dari penduduk kampung itu adalah nelayan. Ya. Kemudian legalitas tadi tanah ya. Ini masalah-masalah di lapangan. Nah di Papua kami kemarin menghadapi permasalahan lahan adat. Banyak lahan adat Pak. Ini sulit sekali Pak. Ya. Padahal sudah diusulkan Pemda, tetapi ternyata di lapangan ini lahan adat susah Pak. Bagaimana kita membebaskannya? Harus 2 tahap dari adat kepada pemerintah daerah, baru pemerintah daerah kepada kami. Dan dari itu perlu proses juga supaya dari adat kepada pemerintah daerah, ada pelepasan lah, upacara apa, bakar batu atau apalah, gitu ya. Nah, kemudian dukungan jelas Pak harus ada dari masyarakat. Kami pernah ke lapangan dengan niat baik membangun, tapi ada kelompok yang di sini nggak perlu dan sebagainya. Kalau ada meskipun satu atau dua yang menyatakan demikian Pak, potensi akan di lapangan nggak sukses Pak, karena ada beberapa kubu yang berbeda pendapat tentang pembangunan ini. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah ini syarat-syarat atau pertimbangan pemilihan lokasi. Selanjutnya, nah ini di tahun 2026 ini kami sedang mendesain 1.000 lebih kampung nelayan ya. Nah ini modelnya ada hub dan cluster Pak. Kalau hub tadi paket lengkap, tadi semua ada tambatan perahu, ada cold storage, ada pabrik es, ada bengkel, ya. Ada macam-macam Pak. Kantor kita bangunkan juga, ya. Termasuk ya itu tadi pelatihan untuk operasi yang akan menggerakkan itu. Nah ini kalau hub ini paket lengkap Pak, ini fasilitasnya. Tapi kalau penyangga karena memang lebih kecil dari sisi luasannya dan juga nelayannya juga mungkin hanya sekitar 100 gitu kan atau kurang lebih ya. Kalau hub biasanya 400-500 Pak. Nah ini kita yang paling pokok saja harus ada es supaya mutunya ini. Kemudian kios perbekalan ya, ada school box, tambatan perahu ya, kapal, alat penangkap. Dan ini kemarin kapal kita ini dengan genset dan sebagainya. Nah ini Pak, ini ada beberapa intervensi lanjut. Nah ini kita sudah punya gambar yang akan kita bangun di 2026 ini. Yang tengah ini adalah hub. Hub ini Pak izin fasilitasnya sudah kita lengkapi ya. Dan ini kita kemungkinan di lapangan akan menghadapi kondisi yang berbeda sehingga kami membuat ada 5 model penyangga. Model yang ada lahannya sudah siap di nomor 1, kemudian di nomor 2 modelnya trapesium lahannya, model 3 adalah kalau tidak ada lahan sama sekali, terpaksa kita bangunkan di atas air. Model 4 ya ada yang harus reklamasi, model 5 dan seterusnya. Ini semua model-model yang kita akan desain Pak. Kalau sudah ada data lengkap, sudah layak, ya kita kurang lebih bangunannya demikian. Lanjut. Ini tentunya kita perlu sinergi dan dukungan Pak. KKP, DJPT tidak bisa sendiri Pak. Namanya membangun kampung nelayan butuh air, butuh listrik, butuh BBM,
transportasi, aksesnya dan sebagainya. Jadi termasuk perizinan-perizinan kami harapkan selesai disupport oleh pemerintah daerah ya, perizinan lahannya dan sebagainya ya. Fasilitas pokok juga kalau akses jalan kan kita tidak sampai sentuh Pak. Tapi kalau akses di dalam kawasan kampung nelayannya itu memang kita akan intervensi. Tapi akses manakala dari kampung itu ke pusat-pusat itu memang harusnya memang sudah bagus tersedia supaya kalau sudah ada ikan bisa dipasarkan, bisa ditransformasikan gitu ya. Ya, kemudian koordinasi antar institusi di daerah juga kami memohon Pemda juga mungkin supaya aktif untuk bagaimana menggalang dukungan sektoral di lintas Pemda sendiri untuk mensupport kampung nelayan karena tentunya perawatan dan sebagainya juga kita juga mau minta dukungan Pemda Pak tempatnya supaya ini berjalan. Terus ada dukungan anggaran juga dari APBD. Terus APBD dan keamanan dan Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Pak Dr. Ridwan Mulyana. Terima kasih Pak sudah diterima langsung oleh Pak Des beserta seluruh tim di Direktorat Perikanan Tangkap. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi beserta Ketua Komisi 2 dan seluruh anggota yang hari ini kita hadir di sini, serta Bapak dan Ibu sekalian yang sangat kami banggakan. Pertama-tama tentu ini merupakan gambaran kalau buat kami di DPRD ya Pak, komprehensif yang dijelaskan oleh Pak Ses ya. Karena banyak hal yang mungkin kawan-kawan Komisi 2 juga sudah mendapatkan informasi dari mitranya, termasuk dari Dinas Kelautan Perikanan. Tapi ada beberapa hal yang memang perlu dijaga. Kebetulan dapilnya itu memang wilayah perairan perikanan tangkap, daerah pesisir. Dapil yang disebutkan kalau bicara Provinsi Jambi itu laut itu cuma ada dua, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Dan itu adalah dapil kami. Ada 5 orang di sini. Ya, ada Pak Yudi dari Tanjung Jabung Timur, Pak Rendra Tanjung Jabung Barat, Pak Jamit di Tanjung Jabung Barat juga, dan kami ada 4 dari Pak yang ada di Pak Rizal Pak. yang ini perikanan budidaya seperti itu. Nanti kita ke direktorat yang lain. Salam. Terima kasih Pak Ses, dan tadi penjelasannya cukup sangat lengkap ya, tapi ada beberapa yang perlu ditambahkan. Pak Kadis juga terima kasih sudah mendampingi Pak Kadis Perikanan Provinsi Jambi terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Ini adalah salah satu menurut saya yang merupakan apa yang tadi disampaikan, memang keinginan Pak Prabowo di mana petani dan nelayan sejahtera ya, ini menjadi fokusnya. Dan kami melihat di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur sebagai wilayah pesisir dengan garis pantai kurang lebih 221 km, kemudian dengan luasan perairan lautnya hampir 114.000 km persegi. Kami melihat Pak memang perlu penanganan. Tadi disampaikan sudah 4 daerah yang disebutkan, yang saya kalau tidak salah tadi dari Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Muara Seberang Tanjung Jabung Barat, Tunggal 2 juga Tanjung Jabung Barat, kemudian di Lambur ya satu ya, atau ada Simbur. Ya, Kuala Simbur, di Mendahara itu kalau saya. Iya, Sabah. Dan saya rasa nanti Pak Yudi bisa ke sana. Saya cuma melihat Pak, karena kebetulan dari Tanjung Jabung Barat, memang wilayah kami itu Pak, memang langsung berbatasan dengan Laut Natuna Utara dan dekat dengan Selat Malaka, Tanjung Jabung Barat itu. Ibaratnya Pak, kalau kita perang tuh Pak, layer keduanya itu ada di Tanjung Jabung Barat Pak. Layer satunya itu ada di Kepri Pak. Layer 2-nya di kita. Ya, kan waktu itu juga pernah disurvei Pak dari TNI Angkatan Udara untuk membangun landasan terbang Pak,
sebagai layer 2-nya. Nah, memang banyak nelayan di sana, Pak. Kami yang tadi Bapak sebutkan sebenarnya wilayah khususnya yang di Dapil 1 di Tanjung Jabung Barat itu tadi yang disebutkan Muara Seberang itu Kecamatan Seberang Kota. Kemudian Tunggal 2 Kecamatan Tunggal Ilir. Sebenarnya masih ada satu kecamatan lagi Berami Tambak. Itu juga sebenarnya sepanjang itu ada berapa desa Pak di situ. Nah, ada satu yang perlu kami sampaikan ke Bapak. Di situ memang sudah ada namanya Kampung Nelayan, Pak. Kelurahan Kampung Nelayan. Ya. Dan sebenarnya sudah ada pembenahan yang dilakukan di Kampung Nelayan, tapi memang masih minim, Pak. Tapi kalau persyaratan luasan tadi, Pak, kan itu sudah merupakan kelurahan, memang agak susah, Pak. Jika itu satu wilayah tersendiri, gitu ya sudah jadi, Pak. Ya, tapi dengan rumah kayunya dan segala macam yang tadi Bapak sempat singgung, ya kita tahu lah kadang-kadang perumahan lain seperti apa. Nah, di situ memang kalau bicara wilayahnya itu saya sudah padat, Pak. Tetapi ada yang namanya desa Tunggal 1, Pak. Itu tetangganya, Pak. Posisi TPI, ya, tempat pelelangan ikan itu ada di wilayah Tunggal 1. Dan wilayahnya masih sangat luas, Pak. Itu. Nah, kalau saya tidak tahu ya, memang saya rasa usulannya dari pemerintah kabupaten ya ini Pak, ini pada saya dari Pak Bupati ya, mungkin ada pertimbangan persyaratan. Nah, yang ingin saya tanyakan satu Pak, terkait dengan luasan ini seperti apa Pak? Dia harus menyediakan luasannya berapa Pak? Ya, karena sepanjang tadi Muara Seberang itu kalau kita di sini kota Kuala Tungkal tuh Pak, dari dulu kota lama Pak, itu Muara Seberangnya seberang itu Pak. Ya, padahal sisi sebelah kanannya ini juga masih luas Pak. Masyarakatnya memang di sana adalah nelayan. Nah, kami ingin tahu parameter untuk penetapan sehingga kami tahu kurang lebih wilayah-wilayah mana Pak yang mau diusulkan. Pak Ses tadi menyampaikan ini masih ada beberapa hari kan Pak. Nah, coba kita lihat Pak. Oke, kalau kita tarik ke wilayah Hulu lagi Pak, itu ada Kecamatan Berang Hitam, itu di pinggirnya itu Pak, mulai dari Tanjung Sembulang, Pantai Gading sampai ke wilayah Hulu itu semua berbatasan dengan laut Pak. Ya, jadi sebenarnya banyak wilayah di sana. Kami ingin melihat sebenarnya berapa luasan memang yang dibutuhkan. Apakah tadi sempat kan ya kalau misalnya tidak ada daratnya lagi, mungkin di lautnya aja tadi yang konsep nomor 5 tadi ya Pak ya. Saya lihat gitu. Nah, sedangkan saya lihat di kelurahan ya Pak sebenarnya di sana. Nah itu juga. Nah kami ingin tahu Pak luasannya yang menjadi indikator dalam penetapan usulan yang tadi sudah disampaikan Pak, ada 4 itu. Mungkin di sana kami ingin lihat Pak. Yang kedua karena pelabuhan perikanan Pantai Kuala Tungkal ini kan sudah sangat lama Pak. Tadi disampaikan oleh kawan-kawan. Saya ingat waktu itu, tapi bukan diterima oleh Pak Ses, kami sudah mengusulkan terkait dengan perbaikan fasilitas bantuan sarana prasarana cold storage ini Pak. Ya, untuk di wilayah itu saya rasa setahun yang lalu kalau tidak salah ya Pak ya. Bukan di ruangan ini, di ruangan satu lagi. Tapi sampai sekarang memang belum dilaksanakan. Sebenarnya pemerintah Provinsi Jambi Pak sudah mengusulkan Pak, ada 2 pabrik es yang mau kita perbaiki dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Tapi karena ada permasalahan kemudian tertunda Pak. Nah kami meminta saran masukan dari Bapak kira-kira apakah memang usulan-usulan terkait dengan sarana prasarana tadi selama pabrik es ini bisa dibantu gitu Pak untuk bisa dilaksanakan atau memang ya karena fokusnya sekarang mungkin program-program dari yang Bapak sebutkan sehingga mungkin belum bisa dibantu sehingga kami juga nanti akan melihat upaya-upaya lain yang bisa kami lakukan Pak terkait dengan itu. Kemudian yang terakhir Pak sebenarnya kami dari Dapil Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur ini sudah sangat banyak Pak memberikan bantuan buat nelayan Pak. Kalau kapal-kapal perahu nelayan itu sudah banyak Pak, alat tangkap, jaring nelayan, bahkan mesinnya sudah kami berikan Pak kepada masyarakat di daerah kami. Nah oleh karena itu kami ingin memastikan saja Pak bahwasanya memang apa yang menjadi kalau mungkin masukan dari Bapak karena kami kan ya Dewan kan punya apa ya Pak, dana aspirasi ya Pak ya yang setiap tahun kami bisa dapatkan kira-kira apa yang bisa kami dorong Pak sehingga ini bisa programnya mungkin bisa ya Pak ya
keselarasan Pak dengan apa yang telah dilakukan oleh Dirjen Perikanan Tangkap ini Pak. Mungkin itu Pak 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Akhiri wilayah Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekretaris Dirjen, ya, serta jajaran yang saya hormati Pak Waka, Pak Ipan, Pak Jarod, dan Ketua Komisi serta rekan-rekan Komisi 2. Ya Pak, saya kan Rusmi Pak, memang saya berasal dari Tanjung Jabung Barat. Nah, jadi Pak, memang sedikit tadi saya mendengar tentang, ini menambahkan saja dengan dari Pak Waka, tadi ada masalah docking ya Pak ya. Nah, di tempat kami itu Pak, sebetulnya memang ada docking, tapi memang sudah tidak memadai lagi Pak di TPI itu. Nah, kami beberapa kali coba mengajukan di provinsi, pasti ketolak karena alasan, oh itu lahannya di sub, gitu, seperti itu. Nah, kalau memang bisa Pak, memang bisa diusulkan, nanti kami bisa mengusulkan docking Pak, karena potensinya cukup signifikan untuk DPA, PAD. Jadi juga tadi beberapa daerah tadi Pak yang saya sebutkan, mungkin yang Bapak sebutkan tadi Desa Muara Seberang, memang itu untuk booster perekonomian daerah situ juga, tapi mungkin harus dipikirkan bagaimana dia menyeberangkan hasil tangkapannya Pak dari seberang ke Tunggal, karena jalan dari Tunggal untuk dari Muara Seberang sampai ke Jambi atau ke daerah lain itu harus menggunakan laut, harus menggunakan sungai Pak. Terus juga mungkin yang bisa ditambahkan juga Pak, tadi bukan hanya pabrik es, tapi dalam bentuk mesin yang pembekuan Pak. Karena di tempat kami memang tidak ada mesin pembekuan. Jadi ketika ikan datang, kami hanya menggunakan es batu untuk mendinginkan. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah lain kan ada mesin-mesin pembekuan Pak. Jadi ketika ikan datang dibekukan, jadi bisa tahan berapa lama, bisa sampai 6-12 jam. Bahkan kalau udah di cold storage bisa tahan cukup lama. Ya. Mungkin ini untuk hilirisasi dari sektor hulu memangnya ada Bapak. Kemarin kami juga kunjungan sana juga membutuhkan tambahan pabrik es supaya jadi nelayan tidak ada perebutan pabrik es Bapak. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Jabung Barat perlu diketahui juga dari kementerian bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini daerah kecamatannya yang meliput di pesisir laut, ada Kuala Utara dan ada Tungkal Hilir dan termasuk juga daerah Bermitang. Dan kemarin untuk khususnya di wilayah Kuala Utara itu ada program Bapak Gubernur yang disampaikan sama Bapak Bupati, apakah sudah diusulkan atau belum sampai sekarang masalah Pertamina untuk nelayan SPN untuk nelayan. Nah, itu sudah ada beberapa tahun tapi sekarang belum terrealisasi. Mohon jawaban. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Haryanto dari fraksi Nasdem Dapil 6 wilayah Tanjung Jabung Timur. Memang wilayah kami itu pesisir murni Pak. Langsung saja pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dengan program prioritas Prabowo Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Desa Simpurnai, Kuala Simpurnai, Kecamatan Sabah Timur, itu kecamatan saya Pak. Insya Allah nantinya saya akan coba juga membantu memastikan terkait dengan lahan ataupun supaya jangan ada kendala di sana Pak. Tapi ini kami butuh informasi. Yang saya tangkap tadi luasan lahannya 1 hektar cuma Pak. Minimal kalau gitu maksimal itu bisa lebih dari itu ya, 2-3 hektar bisa ya Pak ya. Juga di Tanjung Jabung Timur Pak, sepengetahuan saya terlalu banyak juga support dari perikanan kementerian. Ada bangunan di Kecamatan Kuala Jambi, pabrik es, dermaga pokoknya banyak lah Pak di Kecamatan Kuala Jambi. Bahkan SPDN-nya ada berdiri di situ. Juga ada perumahan nelayannya. Nah, mungkin juga kalau yang Bapak sampaikan bisa diusulkan sebanyak-banyaknya, saya coba mengusulkan. Mudah-mudahan rumah nelayan ini bisa dijadikan kampung nelayan merah putih Pak.
yang di Kecamatan Kuala Jambi untuk fasilitas pabrik esnya itu saat sekarang memang tak berfungsi, Pak. Saya apakah itu bangunan dari APBN atau provinsi, saya tidak begitu paham, tapi di situ murni kampung nelayan, Pak. Itu saja mungkin terkait dengan program prioritas Pak Prabowo Kampung Nelayan Merah Putih. Insya Allah saya pastikan untuk siap membantu Kementerian Perikanan ini dalam hal memastikan bahwa di daerah kami itu tidak akan ada kendala-kendala yang seperti Bapak sampaikan tadi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama. Jadi di pusat pun kita tidak bisa juga secara full untuk memberikan itu, karena kita juga ada beberapa ratus desa, kampung, ratus kabupaten, kota juga yang menyampaikan hal yang sama, dan kami mengapresiasi, Pak. Memang ini adalah masyarakat kita, ya, terutama yang berdiam di lokasi-lokasi desa nelayan di kabupaten kota masing-masing. Dan yang perlu didorong, saya kira permasalahan terkait nelayan ini cukup kompleks ya. Tadi sarana-prasarana yang mudah-mudahan kita ada intervensi ini ya. Yang paling sering muncul itu pemasarannya, Pak. Bagaimana mereka sudah mendapatkan ikan, tapi bagaimana supaya menjualnya dengan harga yang bagus, kualitas yang bagus ya. Dan supaya tidak terjerat dengan tengkulak. Kalau tengkulak kan dia memberikan modal duluan dan sebagainya, sehingga kalau sudah dapat harus dijual dengan harga tertentu kepada dia. Nah, terus terjerat. Nah, ini bagaimana supaya ada sistem keuangan. Di kami sebenarnya ada Pak program lembaga LPMU MKP ya, Lembaga Pendanaan Usaha Mikro Kelautan Perikanan. Jadi dia kreditnya murah, Pak, mudah, cuma 4%. Kalau perbankan kan sekitar 6-7%, Pak. Ya, itu sebenarnya ada solusi juga. Dan mudah-mudahan juga ada kita mendekatkan kepada lembaga keuangan dan perbankan. Juga asuransi nelayan juga saya kira perlu, Pak, dengan tingkat risiko nelayan di laut ya. Sebenarnya kami dulu juga secara reguler ada program itu, dan mudah-mudahan kita akan lanjutkan di berikutnya. Terkait nelayan, Pak, itu sebenarnya kompleks, bukan hanya ke KKP, Pak. Masalah bagaimana pendidikannya, ya kan, bagaimana itu bagaimana dia mengakses sistem informasi dan sebagainya juga penting sekali. Nah, kemudian Pak tadi terkait usulan-usulan, pada intinya Pak kami masih menampung, Pak. Namun kan kami sudah berjalan survei nih, ada yang sudah di lapangan. Saya kira mungkin kalau saya punya acara-acara waktu, dalam waktu mohon maaf mungkin 3 hari usulan ini bisa kita sampaikan, supaya kan tim ini sudah dengan banyak usulan, Pak, di kabupaten kota lain juga dalam waktu yang bersamaan, supaya beban untuk surveinya juga kita bisa atur, Pak. Kalau perkenan dalam waktu 3 hari sudah ada usulan baru, Pak. Kalau mengenai administrasi nanti menyusul saja proposalnya, Pak, sambil dibuat paralel. Ya. Bisa nanti kami komunikasikan dengan rekan-rekan di sini ya, Mas. Nanti ya, Mas. Ya, tapi ya mohon izin tadi syarat-syarat lainnya tadi lahan. Nah, dipertanyakan juga lahan kan yang model hub. Kami sampaikan tadi ada 2 macam ya, yang besar, yang kecil, hub dan penyangga. Kalau hub ini rata-rata 1 hektar. Kalau lebih malah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kurang ini jangan sampai tidak mewadahi fasilitas yang ada gitu, Pak. Ya, di rata-rata 1 hektar. Nah, kalau yang penyangga justru boleh lebih tidak mesti 1 hektar, lebih kecil, bisa 400 meter persegi, bisa 500 meter persegi. Ya itu. Tapi syarat utamanya tadi ada aktivitas nelayan dan lain-lain, Pak. Lahannya jelas dan sebagainya. Dan ada dukungan Pemda, serta syarat yang penting juga ada koperasi di situ. Karena nanti yang menggerakkan keekonomiannya di situ. Ya. Koperasi nelayan gitu kan? Koperasi nelayan, bahkan menjadi koperasi desa Merah Putih disinergikan. Ya, termasuk cost storage usulannya, Pak, sebetulnya ini sudah mewadahi, Pak, kampung nelayan. Kalau dulu kan kami bantuan kan parsial, Pak. Ada bantu alat tangkap di desa A,
mesin tempelnya di desa B, kemudian cold-storage-nya di desa C. Ya, sekarang kan kita terintegrasi, jadi berdampak pada satu kawasan kampung ini, gitu, Pak. Jadi ini solusi. Kalau secara manual usulan-usulan itu memang ada di masing-masing eselon 1 ya tadi untuk cold storage, pengampunya ada di Jen PDS, penguatan daya saing, bagaimana supaya mutunya terjaga, gitu ya. Tapi untuk Kampung Nelayan Merah Putih saya kira udah cukup, ini semuanya sudah ada di situ. Ya. Kemudian juga docking juga kalau diperlukan Pak ada di situ, ada menu docking juga di situ untuk nelayan. Ya. Nelayan. Kalau pemasaran hasil tangkapan ya kita sudah berencana Pak, bila diperlukan ada off taker kalau misalnya tidak ada yang menyerap. Jadi rupanya sudah banyak Pak yang melihat ini sebagai peluang tadi untuk MBG atau untuk ekspor pengolahan. Kalau produknya sudah terkumpul, tersedia, kan sesuatu hal yang luar biasa Pak. Kalau dulu mungkin terpencar Pak, tidak didaratkan di dalam satu kawasan kampung Pak, ada yang depan rumahnya, ada di sungai mana gitu kan. Sekarang kan lebih mudah Pak, ya, taker nanti ada Pak. Kemudian tadi ya es batu, pabrik es itu bagian dari intervensi Pak. Bahkan kita ada teknologi untuk pabrik es ini yang modelnya atau metodenya slurry, jadi kayak bubur es Pak. Kalau dengan es batu kan Pak, dalam satu wadah itu dia tidak tertutup semua oleh esnya, bahkan membuat memar ikan itu Pak, ya kan. Jadi daya tahannya kurang. Tapi kalau slurry bubur itu dia menyelimuti semua Pak. Jadi lebih awet kita. Ya, slurry es ya. Kalau yang mirip-mirip slurry apa namanya es apa? Namanya tuh yang flake, es flake itu. Es flake itu juga itu apa lah. Tapi belum bubur. Es flake juga sudah serpihannya sudah kecil, udah bagus ya. Ini lebih ini lagi, lebih halus lagi. Ya. Iya merata, jadi tertutup. Semua merata, mutu ikan, mutu daging ikannya terjaga. Kemudian juga SPDN Pak, SPDN nanti bagian dari ini juga Pak, ada fasilitasnya. Hanya saja mungkin dengan swasta Pak. Nanti kan juga PT Pertamina Patraniaga yang mensurvei ini jarak dari mana tempat supply-nya, ada akses kendaraan nggak untuk mereka masuk, ya kan? Kemudian kalau ada SPDN terdekat juga kan ada syarat berapa jauh kan. Nah itu mereka akan menilai itu. Kalau kita usulan tetap ada Pak. Kalau itu sudah memadai dan ada nelayannya, dibuktikan dengan data-data nelayan, pasti masuk Pak. Karena mereka pasti harus menghitung keekonomian. Jangan sampai masuk tapi tidak untung kan Pak. Gitu ya. Itu bagian daripada Kampung Nelayan Merah Putih juga. Kemudian itu tadi info lahan minimal Pak ya sudah, dan saya kira sudah semua ya. Kalau rumah nelayan Pak, kita mau kerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Permukiman ya, PKP ya. Kita mau ada MOU dan di situ kita bisa daftar atau list ya mana nelayan yang memerlukan bantuan rumah atau renovasi. Tapi skimnya skim Kementerian PKP Pak, apakah modelnya nyicil atau apa ya dengan kredit yang murah atau apa. Kami membantu mengkolaborasikan saja pendataan dan sebagainya. Saya kira itu sementara. Dan kami mengucapkan terima kasih Pak Ridwan Mulyana ya, atas koordinasi yang sangat baik dari Sespri-nya Mbak Ulan yang diamanahkan oleh Pak Dirjen melalui Sespri Pak Ari ya, yang sebelumnya suratnya kami masukkan lewat Pak Lukman Hakim. Jadi ini koordinasinya sangat singkat, jadi kami mohon maaf juga. Jadi saya bilang dengan Bapak dari Komisi 2, Alhamdulillah dari Sespitjen bisa berkenan menerima. Karena biasanya ini banyak di lapangan gitu, ya, Alhamdulillah kita bisa ketemu. Yang kami hormati Pak Sekretaris Dirjen, Pak Ridwan Mulyana, bersama dengan seluruh jajaran, Pak Berata. Ini sama latar belakangnya pendidikannya, sama-sama isinya, sama-sama RT. Bersama dengan Pak Wakil Ketua 3, serta dengan Ketua Fraksi dan seluruh anggota Komisi 2 DPRD, bersama dengan seluruh pendamping dan tenaga ahli.
Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan sangat berterima kasih kepada Komisi 2 karena sudah menginisiasi pertemuan ini dan sudah menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi secara keseluruhan, terutama di perikanan tangkap, khususnya untuk 2 kawasan di Provinsi Jambi. Karena perikanan tangkap itu ada di Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Kemudian untuk di Provinsi Jambi seperti yang sudah Bapak sampaikan, itu ada 4 usulan ya, untuk kampung nelayan merah putih. Jadi ini kapan anggota Bapak mau ke lapangan, tolong kami diinformasikan ya, supaya kami bisa mendampingi untuk ke lapangan ya. Karena untuk jarak dari Jambi ke Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat itu sekitar 2 jam lah gitu. Kemudian ke Tanjung Jabung Timur itu sekitar lebih kurang 1 jam. Nah, jadi bisa nginapnya di Jambi atau di Tungkal juga bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang apa yang sudah disampaikan oleh anggota Komisi 2 ya, di samping kampung nelayan merah putih, proposal juga sudah memasukkan hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi untuk kampung nelayan budidaya. Merah putih juga sudah masuk proposal. Nah, tinggal yang mana yang bisa disurvei untuk tahun ini dan tahun yang berikutnya. Jadi kami berterima kasih ini bisa disurvei untuk keempat-empatnya yang kampung nelayan merah putih tahun ini. Kalau masalah dapat tidak, nanti kita lihat di lapangan nanti. Nah, kemudian seperti yang disampaikan oleh anggota dewan tadi, kami di dinas itu punya lahan lebih kurang 4 hektar di Tanjung Jabung Barat itu, di lokasi pelabuhan itu. Nah, itu yang disebutkan tadi, kami sekarang itu pabrik es. Ini sebenarnya sudah masuk di tahun 2023 gitu. Nah, cuman tidak terlaksana gitu, ya, sehingga bakal. Nah, kondisi pabrik es ini memang sudah ya antara hidup dan mati gitu. Kadang hidup, kemudian karena sudah tua Pak, 2012 gitu, baik di Tanjung Jabung Barat maupun di Tanjung Jabung Timur. Ini kita pihak ketiga kan Pak, dengan kelompok petani nelayan itu pabrik es ini. Ini merupakan sumber PAD juga. Ya. Ini kita berada di satu kawasan, baik di Tanjung Jabung Barat maupun di Tanjung Jabung Timur. Kemudian termasuk docking kapal. Ini yang sangat dibutuhkan oleh nelayan di Tanjung Barat maupun di Tanjung Timur. Nah, karena perbaikan kapal itu betul-betul sangat susah kalau tidak ada docking kapal. Nah, ini apakah bisa masuk dalam usulan khusus dari dinas atau bagaimana? Terutama docking kapal, kemudian pabrik es, kemudian perpanjangan dermaga. Tahun 2023 kemarin kita masih bisa membuat dermaga itu lebih kurang baru bisa 50 meter, jadi masih tanggung betul, sekitar 100 meter lagi lah. Nah, jadi untuk kali itu. Kemudian tambah dengan yang paling mendesak jalan lingkungan di pelabuhan itu di Tanjung Jabung Barat, termasuk di yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi masalah ada rumah nelayan di Tanjung Timur itu dulu itu adalah punya kementerian dulu Pak. Tapi sudah kita serahkan dengan nelayan ya, untuk penggunaannya. Nah, kemudian secara keseluruhan ya, untuk di setiap kabupaten proposal sudah dimasukkan Pak. Ya, tapi belum tahu apakah ini nanti mendapat prioritas untuk di survei ya. Terutama untuk di budidaya nanti kami pertanyakan lagi Pak. Karena sudah 2 tahun terakhir ini ya sama-sama kita ketahui di DAK kita sudah tidak mendapatkan lagi. Kemudian di dinas sendiri Pak, jadi untuk bantuan kepada nelayan dari APBD itu sudah sangat-sangat minimal ya. Jadi untunglah ada ukir dari anggota dewan gitu, yang untuk di Tanjung Barat, Tanjung Timur. Kalau tidak, ya hanya mengandalkan di
satu kabupaten itu dari provinsi cuma bisa sekitar 30 juta, 40 juta gitu. Anggarannya sekitar 400 juta satu provinsi. Nah, itu yang harus kami bagi. Jadi kegiatannya cuma itu. Jadi itu sangat minim gitu kondisi. Nah, kemudian seperti yang sudah Bapak paparkan, ya, terutama untuk di Kampung Nelayan Merah Putih itu, apakah misalnya di provinsi bisa mengusulkan satu kampung nelayan yang kita tempatkan di pelabuhan perikanan di Tanjung Jabung Barat gitu. Karena di situ kita punya lahan lebih kurang 4 hektar gitu. Masih sangat memungkinkan untuk bangunan lain. Karena itu hanya dimanfaatkan oleh kantor, kemudian pendaratan ikan, ya, dengan mesin pabrik es dan cold storage. Nah, itu yang sudah berumur, sudah sangat ya, menua gitu, tahun 2012 pengadaannya. Mungkin itu Pak dari dinas. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan menerima kami dari Provinsi Jambi, terutama di Komisi 2 yang sudah menginisiasi pertemuan. Pergi ke seberang naik perahu, melihat hilir Sungai Batanghari. Usulan kami Bapak tentu sudah tahu. Mohon dikabulkan demi kemajuan negeri. Gua pantun seiring. Batanghari airnya tenang, tempat ikan bermain di Selat Karang. Hati kami akan merasa tenang jika bantuan KKP dibawa pulang ke Jambi sekarang.